Baik, selamat pagi Ibu Ega Deoni Putri selaku dosen pengampu. Saya Muhammad Deliar Nur hari ini akan mempresentasikan hasil studi kasus mengenai retensi pelanggan pada layanan e-commerce. Fokus utama kami adalah menjawab fenomena menarik, diskon memang pemikat, tapi apakah pelanggan akan tetap setia setelah promosi berakhir? Masalah utama yang dihadapi layanan premium saat ini adalah tingginya angka churn setelah periode promo usai. Pelanggan cenderung hanya mengejar diskon tanpa adanya loyalitas jangka panjang. Melalui penelitian ini, kami ingin menganalisis pola retensi pelanggan guna mengidentifikasi faktor utama apa yang mempengaruhi kesetiaan mereka dan strategi BI apa yang tepat untuk meningkatkannya. Penelitian kami memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama yaitu memetakan tren retensi selama periode 6 bulan. Kemudian yang kedua membedah faktor dominan penyebab churn mulai dari aspek biaya hingga kualitas. Dan yang ketiga menyusun rekomendasi kebijakan strategis berbasis bisnis intelligence untuk memperpanjang durasi langganan pelanggan. Data yang kami gunakan adalah data sekunder berupa catatan transaksi periode Januari hingga Juni 2025. Proses pengolahan dimulai dengan dokumentasi data internal, dilanjutkan dengan pengelompokan kategori status pelanggan yang aktif ataupun berhenti, serta validasi data untuk memastikan format yang konsisten sebelum dianalisis lebih lanjut. Inti dari pengolahan data kami adalah proses ETL atau extract, transform, dan load. Kami menarik data mentah, membersihkannya, dan menghitung variabel penting seperti churn rate. Kemudian rumus yang kami gunakan adalah membagi jumlah pelanggan yang berhenti dengan total pelanggan awal dikali dengan 100%. Data bersih ini kemudian dimuat ke data warehouse untuk visualisasi. Setelah data masuk ke data warehouse, kami melakukan analisis multidimensi atau OLAP. Dengan teknik slice dan dice, kami bisa melihat retensi per kategori layanan. Dan dengan drill down, kami dapat menelusuri detail angka churn pada setiap bulannya secara lebih mendalam. Inilah ringkasan temuan kami. Grafik tren menunjukkan penurunan pelanggan aktif yang cukup tajam dari angka 12.000 ke 9.000 dalam 6 bulan. Di sisi lain, alasan pembatalan langganan didominasi oleh faktor biaya yang tinggi atau 40% dan kurangnya nilai manfaat yang dirasakan. Jika dibedah lebih dalam, dominasi faktor biaya menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara harga dan nilai manfaat. Pelanggan merasa fitur yang mereka dapatkan tidak sebanding dengan biaya bulanan yang harus dikeluarkan, yang diperburuk oleh layanan yang terkadang lambat. Secara sistem BI, proses ini terbagi dua. Yang pertama yaitu dashboard visual untuk memantau tren secara cepat. Kemudian yang kedua adalah analisis OLAP yang memberikan wawasan mendetail tentang segmen pelanggan mana yang paling rentan berhenti dan kapan momen kritis churn itu terjadi. Kemudian dalam menyusun analisis ini kami menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal pembersihan data tanggal yang tidak konsisten, verifikasi logika perhitungan churn agar selaras dengan sistem, serta mengintegrasikan data kualitatif dengan data kuantitatif ke dalam satu model OLAP. Kesimpulannya, retensi bukan sekedar soal diskon, tapi soal keseimbangan. Rekomendasi kami adalah segera bangun sistem BI yang terintegrasi, kembangkan dashboard real time untuk pemantauan churn, dan lakukan evaluasi strategi retensi pemantauan churn. Dan dan lakukan evaluasi strategi retensi secara dinamis setiap bulan agar perusahaan bisa beradaptasi dengan cepat. Saya rasa demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Ibu.